Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Korupsi dan Money Laundering dalam Perspektif Al-Quran. Saya sebagai moderator, kemudian pengertian korupsi dan money laundering akan disampaikan oleh Kak Hanum, kepadanya dipersilahkan. Karena Kak Hanumnya belum masuk, jadi pengertian korupsi dan money laundering akan disampaikan kepada Kak Nuratika Arif Laila, kepadanya dipersilakan. Baiklah, pertama yaitu pengertian korupsi dan laundering money. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pengertian korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kata korupsi berasal dari bahasa Inggris, yang kemudian kata itu mendapat tambahan menjadi corruption, yang berarti korupsi rusak. Makna korupsi tidak ditemukan secara khusus dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab, biasanya diterjemahkan dengan kata al-ikhtilas, ar-rashwah, al-fasad. Disebutkan korupsi dengan kata ikhtilas yang berarti mencopet atau menyambar, karena perbuatan korupsi pada hakikatnya adalah menyambar hak-hak yang sesungguhnya dimiliki orang lain. Disebut dengan rashwah, yang berarti uang sogokan atau uang suap, karena dalam praktek korupsi selalu saja ada kegiatan sogok dan suap. Sedangkan korupsi diartikan al-fasad, yang berarti rusak. Kemudian pengertian laundering money atau pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan
agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Selanjutnya yaitu landasan larangan tindak pidana korupsi dan money laundering dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kak Putri Diana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, larangan tindak pidana korupsi dan money laundering. Dalam fikih jinayah, menggelapkan uang negara dalam syariat Islam disebut dengan al-ghulul. Adapun dasar hukum al-ghulul dalam Al-Quran terdapat dalam surah Ali Imran ayat 161 yang berbunyi, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi. Pada tafsiran surat ini dijelaskan, dalam perang Badar ada selembar selimut merah dari barang rampasan hilang sebelum dibagi-bagi. Sebagian dari orang munafik mengatakan bahwa selimut itu mungkin diambil oleh Rasulullah SAW atau pasukan pemanah. Tidak pantas dan tidak mungkin Rasulullah SAW berbuat khianat mengambil barang ghanimah rampasan dalam peperangan. Hal itu bertentangan dengan sifat-sifat kemaksuman Nabi, terpeliharanya dari perbuatan yang tercela, akhlaknya yang tinggi, dan menjadi contoh utama. Barang siapa berbuat khianat serupa itu, maka ia pada hari kiamat akan datang membawa barang hasil pengkhianatannya dan tidak akan disembunyikannya. Next, Kak. Yang dimaksud dengan gulul pada ayat 161 ialah mengambil secara sembunyi-sembunyi milik orang banyak. Jadi pengambilan itu sifatnya semacam mencuri. Dalam masalah gulul ini Rasulullah SAW pernah bersabda, Ya ayyuhan nas, man amila lana minkum amalan fakatama makhitan fama fawqahu fahuwa gullun ya'ti bihi yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Wahai sekalian manusia, barang siapa di antaramu mengerjakan sesuatu untuk kita, kemudian ia menyembunyikannya sehelai barang jahitan atau lebih dari itu, maka perbuatan itu gulul atau korupsi. Harus dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Korupsi merupakan perilaku memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam artian, korupsi merupakan suatu perbuatan memperoleh harta secara haram. Hal ini dijelaskan juga dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian, tindak pidana pencucian uang atau money laundering tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran telah mengatur kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. Bacanya kayak tadi, بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Yang artinya, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Putri Diana. Selanjutnya yaitu term korupsi dan money laundering akan disampaikan kepada Kak Rafidah Hanum. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Rahmadesmita. Selanjutnya term pada korupsi dan money laundering dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama ada pengkhianatan. Terdapat di surah Ali Imran ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi. Setelah melakukan analisa ayat ini, maka dapat ditentukan bahwa Quran, Surat Al-Imran ayat 161, sebagai ayat yang mewakili aspek pengkhianatan yang ada di pembahasan money laundering. Hal ini berarti dikarenakan terdapat pembahasan langsung dalam ayat ini beserta larangan dan ancaman balasan atas pengkhianatan ini. Selanjutnya, penimbunan harta. Terdapat pada surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar Ya ayyuhalladzina amanu inna walirruhbani la ya'kuluna amwalan nas والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في apa itu? Sabilillah. Fisabilillah. Ya Kak, terima kasih. Bi'adzabil fisabilillah. Astagfirullah. Fisabilillah fabashshirhum bi'adzabil alimi yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa. Itu akhir ayatnya bi'adzabin alim. Baru mulai lagi yauma yuhma 'alaiha fina. Ulang jauh bacanya dari ayyuhallazina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu
إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا أما كنتم تكنزون فذوقوا أما كنتم Nggak ada A-nya. تكنزون. Itu A-nya itu yang iya. itu Iya, Pak. itu alif ziyadah itu ziyadatul harfi itu. Iya, Pak. Bismillah. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para robi dan rohib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan, inilah apa harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, tidak diinfakkan, maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan. Selanjutnya, Kak. Ayat ini dipandang relevan dalam pembahasan terkait tindakan penimbuhan harta titik dapat kita lihat pada konteks ayat tersebut, bahwa Allah akan memberikan siksa yang pedih bagi mereka yang menyimpan harta bendanya untuk dirinya sendiri dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Selanjutnya, pendustaan. Terdapat di surah Al-Imran ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu biayatina fa'akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul 'iqab. Artinya, keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Oleh sebab itu, Allah menyiksa mereka karena dosa-dosanya. Allah sangat keras hukumannya. Dalam ayat ini, pembahasan mengenai kaum yang mengingkari ayat-ayat serta nikmat Allah, padahal telah nyata sampai kepadanya kebenaran Allah. Selanjutnya, yang keempat, pengembalian hak orang lain dengan cara yang batil. Terdapat di surah Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل Walakum bainakum bil bukan min ketemu ba kan? Diulang. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu bihi sama min kufa juga kan? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu hukami. Waktu dulu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya,
Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Yang kelima, kerusakan tatanan bumi. Bismillahirrahmanirrahim pada ayat Al-Maidah ayat 33 dan 38. Innama jazaa'ul ladzina yuhariyuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Au tuqatta'a, itu ada ain, ada hamzah, jangan hilang salah satunya. Ya Pak. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Yang artinya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat kelak. Mereka mendapat azab yang sangat berat. Ayat ini berkenaan dengan penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hirabah, yaitu tindak kekerasan secara terang-terangan untuk mengambil harta, membunuh, dan menimbulkan rasa takut seperti perampokan dan terorisme. Selanjutnya di ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan, dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Rafidah Hanum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kakak-kakak pemakalah dari kelas C. Kepadanya dipersilahkan. Sebentar, ini Ustadz Aksin baru hadir. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Walid. Ini sedang presentasi ini Walid tentang korupsi dan money laundering dalam perspektif Al-Quran Walid. Oh itu ya, bukan politik ya? Korupsi dan money laundering. Oh ya. Baik. Walid mau menyampaikan dulu atau masih mau dengar presentasi gimana? Laptop Walid yang kecil itu kok di setrum, banyak setrum yang gimana? Hang lagi apa? Setrum, nyetrum itu. Kalau pegang ini, pegang ini. Apa itu? Yang sama saya sih sudah bisa Walid ya. Oh iya, sudah. Nah, ternyata memang tinggal masukin program-programnya saja ternyata. Kalau masukin itu ya gampang lah. Tinggal install aja sih. Ini Acer ini sudah lama nggak dipakai ya. Akhirnya ya begini nih. Di posisi di rumah. Ya di rumah di Arjuna. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu yang memberikan rezeki kepada manusia. Dan rezeki setiap manusia itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi yabsutur rizqa liman yasha. Jadi Allah itu meluaskan rezeki kepada wa yaqdir tidak membatas. Nah, Allah itu ingin agar supaya manusia itu berlaku
seperti Allah gitu. Artinya Ar-Razzaq, memberi rezeki kepada orang lain. Artinya apabila orang itu diberi rezeki oleh Allah, maka hendaklah dia itu bagi-bagi sama yang lain, jangan untuk dirinya sendiri. Makanya Nabi al-ihtikaru khati. Ihtikar artinya memonopoli itu khati. Ada barang-barang yang orang tidak boleh menguasai, yaitu air, tempat untuk menggembala kambing, itu nggak boleh, ya, nggak boleh dimonopoli dia sendiri. Allah itu sebenarnya sudah mempersiapkan kebutuhan manusia sampai akhir zaman itu sudah ada di dalam perut bumi ini. Yang diinginkan oleh Allah itu adalah bagaimana manusia itu bisa mentakmirkan alam, meramaikan alam, mengolah alam. Ya. Ini yang diinginkan seperti itu. Dan dalam mencari rezeki ini, ada yang namanya rezeki yang kasbi, ada yang namanya rezeki yang wahbi. Rezeki yang kasbi itu famshu fi manakibiha wa kulu birrizqih wa ilaihi nusyur. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah kamu di atas wa kulu birrizqih, dan makanlah apa yang rezeki yang ada di dalam. Nah, sudah ya. Ada lagi namanya rezeki yang wahbi. Rezeki yang wahbi ini adalah rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Jadi rezeki itu adalah sesuatu yang misterius. Baik. Saya berbicara masalah kemarin ini masuk pada satu tautan, yaitu bagaimana seseorang apabila dia itu mendapatkan rezeki dari rezeki yang kasbi. Rezeki yang kasbi itu seorang yang berusaha dengan secara maksimal, apakah dengan pertanian, apakah peternakan, apakah dengan dagang, ataupun dengan yang seperti ini, seperti dosen, itu kan dapat rezeki. Ya. Iya, dosen itu dapat rezeki. Seperti Syekhul Islam itu ya begitu. Itu juga yang sedang berbicara ini. Itu namanya rezeki yang kasbi. Tapi kadang-kala rezeki yang ghairu kasbi itu lebih banyak daripada rezeki yang kasbi. Nah, jadi orang itu harus berusaha sekuat tenaga agar supaya dia itu bisa mendapatkan rezeki. Rezeki itu wajib hukumnya dicari. Wajib hukumnya dicari. Nah, yang ingin saya kemukakan di sini adalah bahwa apabila orang itu mendapatkan rezeki yang kasbi, maka janganlah kita mengklaim bahwa itu adalah hasil daripada jerih payahnya. Tapi mutlak bahwa itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau seandainya rezeki itu didasarkan atas kecerdasan orang ataupun atas kekuatan orang, maka mestinya orang yang mempunyai pekerjaan yang luar biasa, mestinya dia lebih banyak rezekinya. Tapi ada orang yang
hanya ongkang-ongkang aja di kantor, akhirnya rezekinya datang sendiri. Ya ada seperti itu. Nah, jadi rezeki itu kalau difikirkan itu adalah merupakan sesuatu yang steril. Contohnya seperti rezeki seorang suami yang telah mempunyai anak, mempunyai istri. Bisa jadi apa yang diperoleh oleh suami itu adalah cara Allah mengirimkan rezeki kepada istrinya, mengirimkan rezeki kepada anak-anaknya. Tapi melalui perantaran suami. Jadi suaminya itu kadangkali ya rezekinya gampang. Sebelum punya anak, sebelum punya istri, rezekinya rasanya bagaimana gitu. Tapi setelahnya punya istri, punya anak, rezekinya tambah banyak, lancar. Yang tadinya itu beli motornya second gitu ya, second gitu. Tapi setelahnya itu motornya ganti lagi, jadi motor yang baru. Nilai Dan ngomongin saya, nilai ngomongin saya ini. Motornya yang baru juga akhirnya juga naik lagi peringkatnya. Pakai apa? Jadi setelahnya itu ya, tambah lagi. Boleh. Ya. Halo, Walid. Ini beliau karena ini pakai ada nih Ashraf Maulid ini beliau ya, ini aktor beliau. Kayaknya sinyal ya, Pak. Iya, kayak sinyal. Sementara kita tunggu nggak apa-apa ya. Ya, Pak.
Oh, Walid. Beliau lagi nyampein kita. Beliau nggak sadar. Lagi. Kita telepon kali ini. Iya Pak, biasanya tuh kayak gitu. Beliau ngomong tapi nggak nyampe suaranya. Kita telepon anaknya aja coba. Halo. Ayo Walid ya. Ayo. Halo Walid. Jadi Allah itu ingin mengetahui kesabaran orang, ya. Apakah dia itu bisa menantikan rezeki yang halal, ya? Apakah tidak bisa? Nah, di sini merupakan salah satu ujian bagi setiap seseorang. Jadi kecintaan kepada harta yang demikian besar, yang demikian gede, ya, dengan dalil-dalilnya tadi, "Waltuhibbuna al-mala hubban jamma", ya, begitu uhdiratul anfusus syuh. Itu sebenarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu bisa mengalahkan hawa nafsunya hingga akhirnya dia itu terima dengan rezeki yang halal saja, kemudian maka itu adalah merupakan sesuatu yang bagus. Tapi banyak di antara manusia itu tidak cukup. Nah, di sini masalahnya ada yang namanya kebutuhan dan apa yang namanya kesenangan, gaya hidup. Nah, ini yang menjadi masalah, itu adalah gaya hidup sendiri. Kalau sekedar kecukupan saja, semua orang itu cukup, ya. Tapi masalahnya adalah karena dia itu tidak merasa qanaah. Akhirnya dia ingin mencari yang lain, mencari yang lain. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan, "Laukan di bini Adam wadiyan min dhahabin labtagha wadiyan thalithan wa tuba ala kitab wa la yujawf ibni Adam illa taraf wa tuba ala kitab." Jadi kalau seandainya seorang itu mempunyai 2 lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga dan dia baru berhenti untuk mencari harta, kelebihan hartanya lagi. Kalau seandainya dia sudah mulutnya itu sudah ditutupi dengan turab, yaitu dengan tanah, yaitu setelahnya mati. Baiklah, Allah sudah menggariskan satu bagaimana caranya, bagaimana seorang itu agar bisa mencukupkan diri dengan harta yang dia dapatkan secara halal. Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah engkau itu makan harta. Makan di sini adalah dia menggunakan, memperoleh ataupun menggunakannya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum. Amwalakum di sini, janganlah engkau memakan hartamu. Masa harta kita sendiri nggak boleh dimakan? Ya boleh. Tapi maksudnya janganlah kamu memakan harta yang dimiliki oleh temanmu, yang mestinya kamu itu memperlakukan harta temanmu sebagaimana kamu memperlakukan temanmu itu sebagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Bil-batil, dengan cara yang bagus. Nah, di sini Al-Quran itu adalah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Artinya redaksinya sedikit, tapi maknanya banyak sekali. Ya, banyak. Bil-batil sesuatu yang batil. Batil itu innal batil kana zahuqa. Sesuatu yang diperoleh secara haram. Secara haram. Innallaha hadda hududan fala tantahikuha wala tantahikuha. Tantahikuha. Haram asya. Allah itu halal haram, haram haram. Maka ini adalah batasan-batasan ini yang harus kita. Nah, makanya orang itu harus tahu tentang ilmu. Ilmu haram, ilmu halal dan haram itu harus diketahui. Ini halal, ini haram. Nah, tentang hal bil batil. Batil artinya itu hilang. Batil itu artinya hilang. Karena tidak bisa disimpan untuk menjadi pahala di akhirat. Nah, sekarang yang namanya al-batil itu macam-macam, tergantung daripada kebudayaan masing-masing dan tingkat ilmu pengetahuan. Semakin tinggi ilmu pengetahuan, semakin mudah orang itu menipu orang lain. Maka masuk di dalam batil itu adalah mencuri, ataupun juga dia itu menilap, ataupun juga menipu. Segala sesuatu rezeki yang dia dapatkan secara tidak halal,
maka itu adalah merupakan al-batil. Termasuk di dalamnya adalah money laundry. Artinya cuci. Jadi misalnya dia dapatkan uang itu dari hal yang haram, ya, secara agama ataupun secara negara. Kemudian dia itu rawati dalam bentuk tanah, dalam bentuk mobil, dalam bentuk simpanan di daerah yang di negara yang misalnya di Swiss ataupun di daerah negara yang kecil, tapi dia sanggup untuk menampung uang-uang yang haram itu. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh para pejabat-pejabat baik di negeri barat ataupun negeri Indonesia itu sendiri. Jadi yang penting itu adalah manakala ada satu transaksi keuangan ataupun harta benda yang dilarang oleh Islam. Seperti adalah transaksi ribawi, ataupun transaksi penipuan, ataupun transaksi dengan barang-barang yang haram. Misalnya mucikari, itu kan dia mendapatkan bagian daripada apa yang dilakukan oleh pelanggannya. Orang mencuri juga, menjamret itu juga demikian. Pada zaman sekarang ini jenis-jenis penipuan itu sangat banyak sekali. Nah, bagaimana cara menghentikan daripada ini adalah bahwa kita harus menembangkan keimanan kita terhadap hari akhir, bahwa pada hari akhir kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in, 'an 'ilmihi madza 'amila bihi, 'an 'umrihi madza afnahu, 'an amalihi min aina iktasab wa min ma anfaqah. Jadi seorang pada hari kiamat itu akan ditanya tentang 4 hal. Yang pertama itu adalah tentang umurnya, buat apa saja umurnya dia lakukan, bagaimana dengan ilmunya, apakah dia sudah mengamalkan atau tidak. Yang ketiganya adalah yang ketiga dan keempat dari hartanya, dari mana dia dapatkan dan guna apa saja dia gunakan harta benda itu. Hanya cara seperti itu sajalah. Cara itu saja yang bisa menghentikan seseorang dari aklu amwalin nas bil batil. Begitu juga kata Nabi, kullu lahmin nabata minal haram fan-naru aula bih. Setiap harta benda yang dia dapatkan melalui hal-hal yang haram, maka yang paling pantas untuk menyantap dagingnya itu adalah api neraka. Ini berbeda dengan orang yang mendapatkan rezekinya walaupun sedikit tapi halal. Itu bagus sekali. Contohnya apa? Seperti orang tukang potret itu, tukang foto. Itu walaupun rezekinya ya mungkin nggak begitu, tapi itu bagus sekali. Habis dapat bayaran potret sampai Alfamart habis soal itu. Terus juga ya banyak. Artinya dalam Islam itu apabila ada jalan yang haram, Allah juga memberikan jalan yang halal. Apabila ada minuman yang haram, ada juga minuman yang halal. Apabila ada kasab yang haram, pasti Allah menyediakan kasab yang halal. Itu semuanya begitu. Ya. Allah mengharamkan kita makan daging babi. Allah menyediakan daging-daging yang lain. Ya. Daging sapi, daging kerbau, daging kelinci, daging macam-macam. Itu, nah inilah cobaan dalam hidup. Oleh karena itu, maka di sini kan banyaknya mahasiswa. Iya, semuanya ini yang bersama dengan kita. Ya, makanya mahasiswa juga harus bisa bekerja sama dengan suaminya nanti ya, jangan sampai nanti ikut-ikutan dengan suami yang melakukan hal yang tidak baik ya. Akan lebih bagus kita menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya misalnya ini dalam 1 bulan dia itu cuma suaminya dapat uang 5 juta, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau seandainya dapat lagi tambahan lagi ya sampai 20 juta, alhamdulillah. Ya alhamdulillah itu ada banyak. Itu lamnya ditakdir. Alhamdulillah. Dia itu sudah jadi
apa gitu direktur sudah jadi apa balik sudah alhamdulillah itu anu ya pada amin hari Jumat alhamdulillah. Ini yang langsung ngomongin kiai apa guru kita ini doain ini. Jadi yang penting itu adalah kita itu selamat dunia akhirat. Harta benda itu hanya sebagai satu cobaan saja ya. Jadi ini yang perlu kita. Jadi akan lebih bagus orang itu berjalan pada jalan yang baik-baik saja. Dia tidak akan terkena beban apapun. Tapi kalau sudah seandainya dia itu terkena KPK apa segala, akhirnya dia bakal terbiasa dengan enak masuk dalam penjara. Dia itu akhirnya ditanya ini, akhirnya apa namanya itu dia pertahanan tubuhnya akhirnya menjadi hancur, akhirnya sakit dan akhirnya meninggal dalam keadaan seperti itu. Jadi oleh karena itulah maka kita minta kepada Allah rizqan wasi'an. Nggak apa-apa rizqan wasi'an. Ini asal keilmuan nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'i. Ya. Jadi yang penting itu apa yang kita dapatkan terimalah dan pujilah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan jangan lupa memberikan infak pada yang lain karena wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ya, demikian saja Syekhul Islam yang baik. Syukran Walid. Ya, syukur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teruskan ayah. Ya, saya persilahkan untuk kelas yang satu lagi untuk lanjutkan presentasinya. Baik, selanjutnya akan dialihkan oleh saya sendiri dari perwakilan kelas C. Selanjutnya terkait faktor penyebab tindakan korupsi dan money laundering dalam Al-Quran. Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dan money laundering salah satunya yaitu tamak atau rakus, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 96 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Yang artinya engkau Nabi Muhammad sungguh-sungguh akan mendapati mereka orang-orang Yahudi sebagai manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Tiap-tiap orang dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya, sanksi bagi tindak pidana korupsi dan money laundering menurut Al-Quran. Hukuman sanksi bagi pelaku korupsi menurut hukum Islam adalah ta'zir, yaitu suatu hukuman yang dikarenakan kepada pelaku tindak pidana yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menentukan berat dan ringannya semua hukuman sanksi atas pelaku tindak pidana yang belum ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka sanksi bagi pelakunya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Disebutkan bahwa sanksinya penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup. Sanksi denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah bagi setiap orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahkan pada ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Ya. Baiklah, terima kasih kepada kakak-kakak dari makalah kelas C. Kemudian kan kepada Bapak. Sebetulnya makalah dulu ya, apa makalah? Sebelum pertanyaan ya. Nanti tolong untuk makalah yang Nuratika, Rafidah Hanum, Putri Diana, Rahma Desmita, nanti tolong dirapihin lagi ya makalahnya ya. Dari teknis itu kan yang saya terima ya, yang saya terima itu paragrafnya masih berantakan ya. Betul ya? Iya, Pak. Ya, itu tolong nanti diperhatikan lagi. Daftar isinya juga nanti kalau bisa 1,5 spasinya ya, jangan 1 ya. Kemudian di pembahasan nanti ayatnya ini sudah menggunakan ini belum? Sudah menggunakan font dari Lajnah belum? Udah, Pak. Tapi masih tinggal dirapihin aja, terkait dengan fontnya berapa. Kemudian nanti antara footnote dengan body note itu fontnya belum seragam ya. Kalau yang footnote sudah Times New Roman, kalau yang bawahnya masih Arial kalau nggak salah ini. Ya. Oke, Bapak. Penulisan ayatnya juga di halaman 3 juga itu masih belum rata gitu, belum rapih lah, belum rapi. Kalau bisa pengutipan ayatnya itu ada nomor ayatnya seperti yang ada di itu rapi sekali sebetulnya font Isep Misbah itu yang dari Lajnah Pentasi Mushaf ya. Dirapihin lagi tolong ya. Semua ayat-ayatnya. Kemudian ya sama semua penulisan teks hadisnya pun seperti itu. Seperti yang saya temukan di halaman 6 masih belum rapi ya. Tolong dirapikan lagi. Nah, itu kemudian nanti untuk tata pusaka tolong ditambah, jangan 3 saja ya. Itu kan ada beberapa yang masih bisa diekspor lagi gitu. Nah, itu untuk kelas yang satunya, kalau kelas yang satunya secara nanti tolong di daftar isinya itu tadi saya sampaikan font spasinya 1,5 saja itu poin A-nya. Ini makalah yang Jelita Khadijah Minyasal Sabila ya. Kemudian ya untuk penulisan footnote saja juga sudah bagus. Nah, nanti di term korupsi dan itu kan menyebutkan ayat-ayatnya ya. Nanti poin asbabun nuzul sama poin tafsiran ayat itu dikasih numbering ya. Jangan dilepas gitu saja karena kan kita ini tulisan ilmiah. Jadi misalnya A asbabun nuzul, B tafsiran ayat gitu ya. Baik, Pak. Kemudian juga nanti dari asbabun nuzul sama tafsiran ayatnya itu dikasih rujukan ya. Sama di tiap ayat ini bagus ada asbabun nuzul, ada tafsiran ayat, cuma dikasih numbering biar lebih sistematis gitu. Dan jangan lupa dikasih footnote ya, dikasih rujukan ini ambilnya dari mana gitu. Minimal mengambil, kalau memang ngambil dari sumber kedua juga nggak masalah gitu. Sebetulnya ketika kita mengutip asbabun nuzul berarti kita bagusnya mengutip dari kitab asbabun nuzul atau minimal dari tafsir gitu.
Kalau tafsiran ayat, berarti kita mengutip dari tafsir yang sedang kita kutip. Nah, sudah bagus. Ini juga tinggal di yang kata-kata tipe kalau memang bukan, tolong di. Oke, itu dari aspek dari aspek teknis penulisan, karena memang kita teknis penulisan itu atau makalah ini kita akan jadikan nilai untuk UAS dan UTS. Untuk UAS-nya revisi makalahnya, untuk UTS-nya revisi PPT ya. Jadi kayak tadi tuh, yang benar laundering money atau money laundering gitu. Kan gitu. Ya itu kayak gitu tuh yang hal-hal yang perlu kalian perhatikan ya. Nah, kemarin buku yang salah satu saya rekomendasikan untuk yang mempermudah kalian itu ada Departemen Agama, itu terkait dengan ini tadi dikutip juga tadi sama makalah ini tentang pembangunan ekonomi umat ya. Tafsir Al-Quran tematik yang lagi kita sebut tentang pembangunan ekonomi umat. Itu nanti di sana ada pembahasan tentang bagaimana tadi apa yang disebutkan sama guru kita bahwa cara memperoleh harta itu ada yang Allah akan tapi kesimpulan dalam buku ini bahwa pada dasarnya bahwa pemilik mutlak dari apapun yang ada di muka bumi ini, termasuk apa yang kita miliki, itu adalah pemilik mutlaknya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana dalam firman Allah sering dengan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Walillah, nah li-nya ini adalah milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Semua itu milik Allah. Nah, kemudian bahwa status harta yang kita miliki itu statusnya bermacam-macam. Pertama, harta itu merupakan titipan dan amanah. Ya. Jadi, walaupun tadi bahwa pemilik mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah itu memberikan mandat kepada manusia untuk menggunakan dan memanfaatkan titipan itu dan amanah itu secara baik. Dalam sebuah ayat katakan aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul. Anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fil ardh, dan nafkahilah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu untuk mustakhlafina fi, kalian kuasai. Allazina amanu minkum, maka yang beriman di antara kalian, wa anfaqu lahum, dan juga yang memberikan nafkah, lahum ajrun kabir, itu memiliki pahala atau ganjaran yang besar. Nah, sini yang menjadi kata kuncinya itu adalah mustakhlafina. Mustakhlafina, bahwa kalian itu diizinkan untuk menguasai atau menguasai wakil atau pemegang amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta yang kita miliki itu juga sebagai harta sebagai hiasan hidup ya. Bagaimana dalam firman Allah, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Nah, sini yang jadi kuncinya itu adalah zuyyina, bahwa harta itu sebagai hiasan. Kemudian juga harta juga sebagai fitnah ujian keimanan. Nah,
Bagaimana dalam firman Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Atau dalam ayat lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Nah, di sini bahwa dua ayat ini mengatakan bahwa pada di sisi lain bahwa harta yang kita miliki itu juga akan menjadi sebagai ujian keimanan seorang mukmin. Nah, juga Al-Qur'an harta juga sebagai bekal ibadah, ya, bisa juga sebagai bekal ibadah. Bagaimana dalam firman Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Bagaimana harta yang kita zakatkan itu bisa menjadi pembersih untuk pemiliknya. Dan seterusnya. Nah, bahwa cara memperoleh harta itu ada dengan cara-cara yang memang Allah anjurkan, ada cara-cara yang tidak Allah anjurkan. Artinya dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya itu adalah pembahasan yang kita sedang bahas ini, bahwa cara memperolehnya itu dengan cara korupsi dan money laundering. Cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu macam-macam ya. Ada tadi ayat-ayat yang dikutip bahwa jangan memakan harta dengan cara yang batil. Ayatnya jelas, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jelas. Dan juga jangan memakan harta riba. La ta'kulu riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, kemudian juga dengan cara penipuan dan penggelapan, ini yang menjadi pembahasan kita tadi, bahwa karena memang kalau kita cari kosakata korupsi dalam Al-Quran itu ya tidak kita temukan. Paling kita mencari unsur-unsur korupsi itu, kita definisikan dulu korupsi itu apa, money laundering itu apa, nanti unsur-unsur yang mendekati dari kosa-kosa kata yang terdapat dalam Al-Quran itu yang menjadi tadi, bahwa dengan cara batil, dengan cara penggelapan, gulul, kemudian juga bisa juga masuk kategori riswah. Tapi alhamdulillah tadi pembahasan dari makalah itu sudah bagus ya. Tinggal nanti tolong di teknis penulisannya itu diperbaiki. Kemudian juga tadi dikutip wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha. Sini ada kata-kata tudlu biha, adlu ya. Adlu. Ya, saya bahas sekilas-sekilas saja tadi karena sudah dibahas sama pemakalah. Dan juga ada yang mengkategorikan itu termasuk perbuatan mencuri. Sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu 'azizun hakim. Juga termasuk memperoleh harta yang dilarang itu adalah dengan cara berjudi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas. Itu termasuk cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Jadi kita lagi nungguin nanya ini. Udah ada yang nanya belum? Pak, saya pengen nanya. Ya, sekarang Sukmawati ke pemakalah ya. Pemakalah biar pemakalah juga bisa mempersiapkan mempersiapkan materinya biar nanti mereka yang menjawab. Tadi ada pembahasan Walid tentang semuanya, sama Bapak juga hampir mirip. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah kan Pak. Terus dan semua yang udah Allah tetapkan itu juga udah tertulis di Lauhil Mahfuz gitu kan Pak. Nah terus saya ketemu dengan ayat surah Ar-Ra'd ayat berapa gitu lupa. Kayak gini kalau nggak salah. Maaf Pak, dikoreksi kalau salah ya Pak. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Nah di situ yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Nah di situ wa yuthbit, dan saya
agak kurang apa ya Pak, agak kurang paham di situ. Apa Allah juga bisa menghapus jodoh yang udah misalnya udah tertulis namanya udah tertulis gitu. Banyak banget. Ini curcol ini namanya. Ya Apa Walid. curcol itu? Curhat colongan Walid. Curcol. Wah. Ini saya nggak tahu Walid masih ada, Masya Allah. Saya ngomong banyak amat Walid. langsung dulu kita yang jawab ya tentang penafsiran ayat yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Falyatafaddal ala syekhuna. Kalian ngomong masih ada Walid. Alhamdulillah, ini luar biasa Syekhul Islam ini. Dalilnya muncul semua. Dalil ini syariqo ada, dalil jawulul ada, dalil perjudian ada, dalilnya penipuan ada, dalilnya riswa ada. Wah, ini dia. Hanya berbahagialah bahwa mahasiswi yang sekarang dikomandani oleh Syekh. Masalah saya nggak tahu ada Walid. Kalau ada Walid saya pikir ngomong. Jadi begini, qadha ketetapan itu ada yang namanya qadha yang mubram, ada yang qadha yang mu'allaq. Qadha yang mubram itu artinya kepastian Allah yang sudah tidak bisa lagi diganggu gugat lagi. Ada lagi qadha yang mu'allaq. Mu'allaq itu masih bisa dirubah. Nah, apa yang bisa merubah? Kata Nabi, la yardul qadha'a illa du'a. Bahwa qadha itu tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Artinya kalau seandainya seorang itu misalnya di dalam takdirnya itu akan kecelakaan, tapi karena dia pada waktu sebelum berangkat dia membaca doa-doa, Allahumma inna salamatan fi dini wa afatan fi jasadi dan lain sebagainya, maka bisa jadi apa yang tadinya menjadi ketetapan akhirnya nggak jadi, ya, akhirnya nggak jadi. Mungkin juga terjadi kecelakaan tapi dia selamat seperti itu, ya. Kabut juga silaturahim. Silaturahim itu akan bisa merubah qada Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi silaturahim kata man habba yubsadalahu fi rizqi wa an yunsalahu athari falyasil rahimah. Siapa orangnya yang ingin rezekinya itu jembar, kemudian rezekinya bertambah, kemudian umurnya panjang, maka bersilaturahim maka sekalian. Ya, bisa jadi dia umurnya di dalam ketetapan awalnya itu sampai 85 misalnya. Kemudian karena dia itu sering silaturahim, akhirnya dia itu ditambah lagi bonus oleh Allah berupa 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Jadi itulah yang dikumpulkan oleh para ulama lalu bahwa qadha itu ada dua. Ada qadha yang mubram, ada qadha yang mu'allaq. Nah, kalau yang mu'allaq itu berada di hafazah, artinya para malaikat-malaikat yang ditugasi untuk melakukan eksekusi terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi Allah masih memegang kunci yang dari semuanya itu. Jadi tidak setiap apa yang ada di dalam tangannya malaikat itu akhirnya berlaku tetap, tapi bisa terjadi perubahan. Ya, bisa terjadi perubahan. Jadi seperti orang yang tinggal nikahnya saja. Ini dan itu banyak sekali. Undangan sudah sebar luaskan, gitu. Tinggal harga-harganya saja. Tahu-tahu ini ada di tempat saya. Ini yang menyebarkan undangan itu calon pengantinnya itu sendiri. Dan dia tidak mau diserahkan sama orang lain. Dia inginnya menyebarkan undangan itu oleh dia sendiri. Naik motor, akhirnya dia jatuh, mati. Sudah seperti itu. Itu begitu. Begitu juga ada orang yang sudah tinggal di pelaminan saja, tahu-tahu istrinya minggat, istrinya lari atau akhirnya nggak jadi, udah kan? Atau juga karena hal-hal yang lain, dan itu banyak. Ya seperti dulu ada mahasiswi IGI juga, sudah undangan sudah beres dan lain sebagainya, akhirnya nggak tahu. Akhirnya saya kawin sama orang lain. Seperti itu kita tidak tahu, ya kita tidak tahu. Kita tidak bisa memastikan bahwa
segala sesuatu pasti akan terjadi. Oleh karena itu ada kakek saya itu kakek dari ibu, kamu itu kalau punya hajat jangan dulu dibilang-bilang ya, sampai misalnya mau pergi ke Mesir atau segala, jangan dulu, khawatir nanti terjadi apa-apa. Jadi hendaklah ala hawaijikum bil kitmani. Siapa orang yang ingin melakukan, jangan dulu diserahkan karena khawatir, karena dia menganggap bahwa dia itu pasti padahal itu belum pasti. Makanya insya Allah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa insya Allah. Makanya kecela itu sampai Nabi sendiri juga pernah kecela seperti itu. Ya, Nabi sudah menjanjikan sesuatu jawaban kepada orang kafir Mekah, tapi Nabi tidak mengatakan ini insya Allah ya akhirnya. Begitu juga pada masa lalu ya, Nabi Sulaiman seperti itu. Nabi Sulaiman meyakini bahwa dia pasti akan kan pada waktu itu nggak tahu ini Syekhul Islam yang harus menjawab. Nabi Sulaiman yang berjanji akan menggauli istri-istrinya yang 100 itu satu malam itu gimana? Semuanya akan melahirkan kaum lelaki-lelaki yang akan bisa diajak berperang fisabilillah. Tapi dia Nabi Sulaiman itu tidak membaca insya Allah. Dan ini menjadi pertanyaan, kok ada seorang lelaki kok bisa menggauli istrinya sampai 100 itu gimana itu? Ini gimana menurut Syekhul Islam itu? Ya. Apa ada seperti itu? Ya, seperti itu. Ini masalahnya. Jadi wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika illa ghadan illa insya Allah. Jadi manusia itu nggak bisa. Ya gimana? Saya teringat dengan keyword yang pernah diberikan ke saya itu. Siapa? La'atufanna itu. Gimana? La'atufanna Laila. Alah. Udah. Sampai situ aja, Walid. La'atufanna Laila ala tisqin amra'atan kullun talidu ghulaman yuqatilu fi sabilillah. Kok keyword itu nggak hilang-hilang, Walid itu. Nggak hilang-hilang ya. Keyword itu adanya namanya ya, kunci. La'atufanna. Itu harus dihafalkan itu keywordnya harus dihafalkan. Jadi jadi demikian si Sukmawati yang ini sih bukan Sukmawati yang kedua yang sana. Ya demikian. Mana Sukmawati? Hadirolid. Ya kita Sukmawati ya. Jadi jangan memastikan sesuatu ya, tapi kita minta kepada Allah agar supaya sudah dikatakan itu mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan. Jadi jodoh yang sudah di tangan mudah-mudahan menjadi kenyataan. Itu ada pantinya. Ya. Jangan khawatir Sukmawati, jodoh udah dibesek-besekin ya. udah dikasih kisi-kisi sama Walid. Ya, yang penting selesai dulu kuliahnya, baru setelah itu fokus ke jodohnya ya. Satu-satu. Iya, atu-atu. Atu-atu, Walid, atu-atu. Bukan laki-laki. Mungkin itu ya, kita sudah hampir 9:30. Waktu mungkin sudah ini. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Biar ditutup, silakan. Ya gitu Walid ya. Ya ini saya lihat kok bagus-bagus semua makalah hari ini. Ya, mudah-mudahan. Ya, tinggal ini. Silakan moderator. Ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman, kepada Bapak Walid dan teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Halo. Moderatornya gimana ini? Ini kelihatannya nggak mau
Bisa. Kami, Pak. Baiklah, terima kasih kepada Walid, Bapak, dan teman-teman semuanya. Kemudian marilah kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kafar? Mana? Itu kafaratul majelis apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majelis kan assalamualaikum. Iya, saya bingung. Saya udah siapkan sub. Kafaratul majelis, Pak. Kafaratul majelis. Maaf, Pak. Soalnya lagi diganggu sama teman-teman, Pak. Oh, diganggu. Nah, Jadi, ya, sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, untuk minggu depan apaan pembahasannya? Konsep demokrasi dalam Al-Quran, Pak. Konsep demokrasi dalam Al-Quran. Tolong para pemakalanya disiapkan ya. Kita sekarang pertemuan keberapa ini? Pertemuan ke-11. 11 sama berarti ya. Besok ke-12 ya. Jadi kurang lebih pertemuan kita tinggal sedikit lagi, Walid. Tinggal sekitar 3-4 pertemuan lagi, Walid. Walid itu udah nggak ada. Kasihan deh saya. Bapak, Walid berarti UTS sama UAS-nya dikumpulin barengan gitu Pak ya di akhir? Barengan ya, seperti biasa ya. Seperti biasa. Di waktu UAS ya. Di waktu UAS. UTS UAS-nya di waktu UAS. Nanti tolong direvisi atau diperbaiki karena ini untuk nilai kalian ya, nilai kalian. Sama tolong nanti untuk PG-nya atau kosmanya direkap ya untuk absensinya ya di akhir itu, di akhir. Kalau nanti ada yang bermasalah dengan absensinya, misalnya kehadirannya itu tidak mencukupi, tetapi dia tetap ikut UAS. Ada kan gini, ada yang memang sudah keluar, di absen masih ada, gitu kan gitu ya. Ada yang memang kehadirannya tidak memenuhi, tetapi tetap ikut UAS. Itu nanti yang perlu kita harus bersikap adil lah bagi teman-teman yang rajin masuk sama yang tidak rajin, itu kan harus kita bedakan gitu kan. Setuju itu ya? Pasti setuju itu. Artinya ketika memang dia mau ikut UAS juga, berarti harus ada tugas-tugas tambahan yang harus dilakukan gitu. Itu ya, saya rasa itu. Terima kasih. Mohon maaf ya Walid, memang lagi ada kendala ini ya laptopnya. Kemarin beliau baru pulang dari Padang. Kemarin saya ketemuan di bandara. Karena beliau di Padang telepon, kita ketemuan di bandara. Ya saya kalau sudah beliau ngomong sami'na wa ata'na, saya meluncur ke bandara. Ya sebenarnya ke bandara cuma ya udah sekitar ketemu doang. Tapi alhamdulillah bisa ketemu beliau, dan yang saya bahagia beliau sehat. Nah beliau dari Padang langsung pulang ke Cirebon. Nah, jadi laptopnya sementara sama saya nih laptopnya saya pegang gitu. Mau saya install ulang gitu. Jadi beliau tadi pakai HP, mungkin tadi pakai tablet putra beliau juga tuh, Ashraf Maulidu dengan putra beliau itu ya, yang pertama. Masih jomblo. Masih jomblo. Bapak ngode itu. Lah, ya kalau saya ngode ya percuma, kecuali yang ngode ucap asing. Ya maju kalau berani. Enggak, bercanda ya. Jadi itu. Jadi tadi beliau takutnya di antara kalian ada yang tadi terlalu dekat di telinga atau di apa itu. Jadi mohon maklum ya. Saya rasa itu udah nggak perlu kafaratul majelis lagi, tadi sudah dipimpin sama moderator. Walaupun tadi kafaratul majelisnya itu salam. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak.